Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Dahsyat, amin. Saya percaya pernyataan Tuhan yang luar biasa melingkupi setiap kita, amin. Hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami mau datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau menikmati setiap pujian penyembahan bersama dengan Engkau. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hanya di dalam-Mu Tuhan kami mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkarya atas kami. Engkau yang memimpin setiap ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat pujian dan penyembahan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau fokuskan setiap hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Takkan takut, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kekal,
deeper in love with you, deeper in love with you. I love more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love Kami cakap with bersamamu you. Tuhan. Oh, how I love Kami mau dekat lebih lagi Tuhan. deeper in love with you, deeper in love with you. Than anything in life. Deeper in love with you Lord. With you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, nyanyikan pujian ini dari hatimu. Katakan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi bersama kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam. Lebih dalam Rasakan hadirat Tuhan melawanmu. rindu Kau. Rasakan Roh Kudus datang untuk mengurapimu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, berikan semua pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam. Oh, kami merindukan Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Ku mengasihimu. ku mengasihimu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Kita mau bernyanyi, bersuka cita buat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Boleh bergoyang kiri dan kanan, amin. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baitku
bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih bersorak-sorai buat Tuhan. Mau katakan sukacita penuh bersamamu Bapa. Amin. Terus Bapak Ibu yang masih kuat berdiri boleh berdiri. Yang sudah tidak kuat berdiri boleh duduk. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab kedahsyatanmu ada buat anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan masuk. Katakan sukacita penuh kami bersamamu Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan masukkan. Puji Dia. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pohon pujaku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan ya Yesus sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi Yesus sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Amin. Kami mau bersuka bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kasih-Mu yang mempesona. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang lebih besar. Karena kasih-Mu yang terjalin atas kami. Maka hidup kami Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. lebih lagi katakan, Tuhan Engkau mempesona kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati.
Biarlah sepanjang umur hidup kami dan sisa-sisa hidup kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Karena masih ada waktu kami bersama dengan Engkau Bapa, bersama denganmu Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari Engkau berfirman bagi kami, ya Bapa. Haleluya, Kau ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda firman ini. Di hadapan tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, perkenankan kami datang menghadap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Pertama-tama kami naikkan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan telah peliharakan hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terimalah segala puji-pujian yang telah kami naikkan, penyembahan juga yang telah kami naikkan, dan sekarang kami ingin menerima sabda firman-Mu. Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami menerima sabda firman-Mu yang kudus ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siap menerima firman. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan satu tema firman, yaitu menjalin hubungan kasih. Nah ini berkaitan dengan tema tahunan kita tahun 2021, yaitu membangun karakter ilahi di tengah-tengah krisis. Dan salah satu karakter ilahi itu adalah mengenai menjalin hubungan kasih. Saya akan bacakan ayat emas dari surat Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalin hubungan kasih terhadap sesama merupakan wujud yang nyata dari anak-anak Tuhan yang telah memiliki karakter ilahi. Nats di atas, saudara-saudara, itu menyinggung tentang kasih terhadap sesama yang dibuktikan secara nyata lewat perbuatan. Nah, kasih berarti memberi. Salah satu contoh dalam nats di atas adalah memberi tumpangan kepada orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan dan itu sangat mendesak. Kalau hal ini kita lakukan saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan kita
sepertinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya saudara-saudara, Tuhan pasti akan sangat berkenan dan Tuhan pasti akan senang. Dan kalau Tuhan senang saudara-saudara, pasti Dia akan memberkati kita sekalian. Wujud kasih terhadap sesama dalam hal lain, misalnya saudara-saudara ya, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang sudah tidak punya pakaian lagi, pakaiannya compang-camping, melawat atau mengunjungi orang-orang yang menderita. Dan untuk ini Tuhan berkata, saudara-saudara, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, Matius 25 ayat yang ke-40. Mari sekarang kita akan renungkan wujud nyata daripada menjalin hubungan kasih dengan sesama saudara-saudara. Yang pertama adalah hal memberi tumpangan. Ya. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Nah saudaraku, dalam bahasa Yunani, memberi tumpangan ini yaitu philoxenia. Philoxenia, ya, mempunyai arti mengasihi orang asing. Ya, mengasihi orang asing. Salah satu contoh seperti ini saudara-saudara. Di sebuah jalan yang cukup sepi dan suasananya gelap karena penerangan listrik itu sangat-sangat buram saudara-saudara. Ada seorang yang di pinggir jalan, setiap kali mobil lewat, tangannya selalu dilambe-lambekan ya. Tolong, 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 seperti itu. Tapi berkali-kali mobil lewat, tidak ada satupun mobil yang peduli kepadanya. Semuanya lewat tanpa berhenti dan tanpa bertanya, Bapak membutuhkan apa? Nah saudara-saudara, di saat itu saudara lewat juga dan melihat orang seperti itu. Orang itu melambai-lambaikan tangan, tolong, 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 tolong. Lalu saudara berhenti, buka kaca jendela, Pak, Bapak kenapa kok minta-minta tolong? Nah ternyata dia orang asing saudara-saudara. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya. Dia cuma bisa bahasanya sendiri. Apakah bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Saudara juga nggak ngerti. Tetapi dengan isyarat tangan, ya saudara tahu dia ini orang asing. Dia tidak tahu mau pergi kemana, padahal sudah malam sekali. Nginep di mana dia nggak tahu. Karena dia ada di tempat yang sunyi, jauh dari kota, pas saudara lewat. Nah saudaraku, kalau saudara tergerak untuk membukakan pintu mobil, saudara persilahkan masuk. Lalu kemudian saudara membawa ke rumah, lalu menjamu orang itu, kasih makan, kasih minum, lalu memberikan tempat untuk dia bermalam, supaya keesokan hari dia bisa melanjutkan perjalanannya. Maka saudara telah melakukan jalinan kasih terhadap sesama, dan itu adalah salah satu karakter orang-orang yang telah memiliki karakter Kristus, saudara-saudara. Ini penting sekali, dan jangan lupa ketika engkau melayani orang asing tadi, seperti yang engkau telah memberikan jamuan kepada malaikat, Tuhan pasti membalas kepada saudara. Nah, gereja kita, saudara-saudara, di Karunia seringkali juga mengalami pengalaman yang sama. Anak-anak Tuhan orang Kristen yang tersesat di Jakarta, mereka jalan ke sana kemari kehabisan ongkos, lalu melihat di jalan itu ada pelang berdiri, Gereja Betel Indonesia Jemaat Karunia, Jalan Abdurrahman 3 nomor 4, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, 100 meter dari tempat ini ada petunjuknya. Orang itu kemudian datang menghampiri, membunyikan bel gereja, lalu kemudian ada yang membuka pintu. Pak, selamat malam, ada apa? Orang itu dengan penuh kasihan, aduh saya minta tolong, saya juga anak Tuhan ya. Kau nggak percaya ini buktinya kartu anggota GBI juga, saya berasal dari Malang, saya kehabisan ongkos, saya nggak tahu mesti nginep di mana. Bolehkah Pak saya menginap di gereja ini semalaman saja?
Oke, saya katakan, oh Pak, mari silahkan. Ini rumah Tuhan, ya. Mari Bapak silahkan masuk. Lalu saya tunjukkan satu ruangan yang bisa untuk orang ini menginap. Lalu saya membawa nasi, balok pauk, memberikan dia minum. Dia ucapkan terima kasih, dia menikmati. Saya lihat dia makan begitu lahap sekali. Habis itu saya kasih dia minum. Lalu kita berbincang-bincang. Ternyata dia mencari anaknya yang di Jakarta, tetapi dia kehabisan ongkos, dia tersesat. Nah saudaraku, saya bilang, Pak silakan mandi dulu supaya Bapak biar segar kembali. Setelah mandi, ya saya tunjukkan ini tempat tidur Bapak, ya silakan Bapak nikmati tidur malam ini. Dan ternyata benar saudara, besok pagi dia sudah siap, lalu dia berpamitan, Pak terima kasih banyak. Ya telah menolong saya. Kalau tidak ada gereja di sini, waduh saya bayangkan saya tidur di pinggir jalan Pak. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah menolong saya lewat kebaikan Bapak. Lalu saya katakan, Pak, kan Bapak kehabisan ongkos ya Pak. Ini sekedar sebagai ongkos untuk Bapak pergi mencari anak yang Bapak akan cari. Dia terbelalak matanya. Dia terima itu berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Nah, inilah saudaraku yang harus kita lakukan, menolong orang-orang yang asing, orang-orang yang perlu bantuan. Dan ini merupakan jalinan kasih yang kita laksanakan seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita sekaliannya. Dan kalau itu kita lakukan, laksana kita telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara-saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan tidak hanya memberikan tumpangan kepada orang-orang yang butuh, tetapi pada ayat ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Yaitu orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dan kalau itu diterus-teruskan tidak bertobat, akhirnya orang itu akan mengalami penghukuman Allah yang kekal, masuk di dalam neraka. Nah itu sebabnya saudaraku, kita harus mengingat supaya orang ini harus diselamatkan. Itu sebabnya saudaraku, orang-orang yang masih terikat di dalam dosa ini, kan kalau saudara lihat, saudara menyadari itu ada di depan saudara, mari saudaraku, beritahukanlah tentang kasih Kristus kepada orang ini. Bahwa Kristus datang ke dunia mencari dan menyelamatkan orang-orang terhilang seperti Anda. Kalau Anda percaya, maka dosa Anda walaupun merah seperti kirmisi, Tuhan akan sucikan menjadi putih seperti salju. Nah begitu saudaraku, saudara injili, saudara doakan dia, saudara tolong dia, sehingga akhirnya dia sadar dan bertobat saudara-saudara. Ya, saya teringat seorang yang bernama Sakeus, dia pemungut cukai yang jahat. Dia pemeras saudara-saudara, dia mempunyai mata duitan yang betul-betul memeras rakyat. Nah saudaraku, dosanya besar sekali. Tetapi ketika Yesus akan masuk ke kota Yeriko, Sakeus ini juga kepengen tahu apa dan bagaimana ini Yesus. Karena sudah terkenal di mana-mana. Orang susah dihiburkan, orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Nah tetapi orang berjubel dari sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan, yang mana Yesus akan melaluinya. Dia Sakeus ini kebetulan ke orang pendek, saudara-saudara ya. Dia berdiri di pinggir-pinggir jalan, yang dilihat hanya punggung orang-orang saja. Dia mikir, bagaimana caranya? Itu ada pohon. Dia naik pohon ara, dia nangkring di atasnya. Wah ini dia, saya bisa melihat secara close up siapa dan bagaimana itu Yesus. Ketika Yesus lewat, ya dielu-elukan, disambut orang banyak. Apa yang diperbuat? Dia berhenti di bawah pohon ara, di mana Sakeus nongkrong di atasnya. Tuhan melihat dia, dan Tuhan katakan, hai Sakeus turunlah, aku akan singgah ke rumahmu. Tuhan peduli kepada Sakeus. Memang itu tujuannya dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Akhirnya Sakeus turun, dia bingung, loh kok tahu nama saya? Nah saudaraku, dalam hati dia pikir, wah ini memang luar biasa ini. Akhirnya Tuhan diajak pergi ke rumahnya, lalu Tuhan mampir ke rumahnya, Tuhan berbicara tentang kehidupan, tentang keselamatan,
tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, tentang maksud tujuannya datang ke dunia. Singkat kata, Sakeus akhirnya bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu terjadilah perubahan paradigma, perubahan pikiran. Perbuatan itu menjadi berubah sama sekali. Dia katakan, Tuhan, separuh daripada hartaku ini akan kupersembahkan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kutipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah saudaraku, habislah kalau demikian harta benda Sakeus, harta benda haram yang diperoleh dengan cara tipu muslihat itu. Dia mulai hidup dari nol bersama dengan Tuhan di dalam pertobatan dan hidup yang baru. Dan Sakeus diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani tetapi juga dengan keselamatan. Jadi ingatlah orang-orang seperti Sakeus, saudara-saudara. Injili mereka. Karena fungsi utama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah pergilah, beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil kepada setiap suku bangsa, ya, sampai kepada ke seluruh dunia ini. Nah, kita lakukan itu supaya Tuhan disenangkan, Injil Tuhan diberitakan, banyak orang bertobat, menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan kita dulu adalah orang hukuman. Apa artinya? Kita ini orang berdosa, kita di bawah hukum Allah, ya, yaitu hukum maut. Tetapi kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita, kita diselamatkan dari hukuman kekal, dan kita ini sudah mendapatkan keampunan daripada Tuhan. Karena itu beritakan juga perkara keampunan dari Tuhan ini kepada orang yang masih hidup di dalam dosa. Yang ketiga, kita tidak hanya memberikan tumpangan lalu ingat kepada orang-orang hukuman, tetapi kita harus menolong orang yang lemah, saudara-saudara. Pada ayat yang ketiga tersebut di atas, itu juga berarti perhatian kita kepada orang-orang yang lemah, saudara-saudara, ya. Sebab dikatakan dalam ayat 3 bagian B, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Orang yang dilakukan sewenang-wenang ini yaitu orang yang lemah keadaannya, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya kita harus menolong kepada mereka supaya mereka tidak hidup di dalam kelemahan, tetapi mereka kita angkat sehingga mereka kuat kembali. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-17 dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapakah orang lemah ini? Yaitu orang-orang yang kekurangan secara ekonomi, orang lain mengatakan orang yang miskin. Tentu saudara-saudara mereka tidak akan bisa membalasnya karena mereka miskin. Ya, saudara sudah mengulurkan tangan, mereka nggak bisa membalasnya. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang akan membalas saudara. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, itu artinya kita memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalas kepada saudara dengan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Saudaraku, jika kita memberikan apa yang kita miliki seperti uang, ya, waktu, tenaga, kepedulian dan sebagainya dengan hati yang tulus, itu berarti kita telah memiliki karakter ilahi dan karakter ini harus kita bangun terus. Tema tahun 21 di gereja kita adalah membangun karakter ilahi di tengah-tengah krisis. Jadi kita harus wujudkan itu dengan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Roma 15 ayat yang pertama berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah saudaraku, apabila yang kuat itu adalah anak-anak Tuhan, dan itu adalah saudara, nah justru saudara menerima tugas daripada Tuhan, menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, yang secara ekonomi, ya, dan secara kesehatan dan lain sebagainya, itu wajib saudara tolong. Dan itu merupakan keharusan perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi, saudara-saudara, ya.
Ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara. Diceritakan begini, ada seorang anak kecil yang merindukan bisa membeli sebuah sepeda bekas. Ya, harganya kira-kira 300.000 saja. Tetapi apa daya, orang tuanya hidup di dalam kekurangan. Berkali-kali dia memohon kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, "Nak, ya sadarilah ayah ini tidak ada uang yang cukup untuk membeli sepeda bekas saja. Papa tidak bisa belikan, ya. Berdoa saja minta kepada Tuhan." Apa yang terjadi, saudaraku? Ia sudah berbulan-bulan berdoa, tetapi belum ada jawaban. Akhirnya dia memutuskan dengan mengirimkan surat, ya. Dituliskan surat itu pada amplopnya begini, kepada yang terhormat Tuhan yang bertahta di sorga. Lalu dia menulis lembaran kertas, "Tuhan, saya kepengen punya sepeda bekas, harganya kira-kira 300.000. Tetapi ayah saya karena orang miskin tidak bisa membelikan. Tuhan, berikanlah kepada saya." Lalu dimasukkan di amplop itu dilem dan dimasukkan di kotak pos di pinggir jalan, saudara-saudara. Nah, akhirnya tukang pos membuka itu setiap hari karena tugasnya membuka itu kotak pos, lalu dibukanya dan dibacanya, dia kaget. Wah, lah kok ada surat yang ditujukan kepada Tuhan yang bertahta di sorga. Wah, lah bagaimana ini? Dikirimkan kepada siapa ini? Ini Pak Pos jadi bingung. Tapi akhirnya dia berkata begini, "Oke, saya akan kirimkan kepada presiden saja." Ya. Lalu itu dicoret kepada Tuhan, itu diganti kepada Bapak Presiden di Istana Kepresidenan. Dan akhirnya dia antar kepada tempat yang dia tuju, yaitu di istana. Diterima saudara-saudara oleh penjaga istana dan diberikan kepada presiden. Ketika presiden mengetahui, menyadari anak kecil ini sudah berbulan-bulan berdoa kepada Tuhan tapi belum ada jawaban, dan dia minta kepada Tuhan supaya membelikan sepeda, ini hati presiden merasa sangat prihatin, sangat kasihan sekali. Akhirnya dipanggillah ya utusannya, "Kamu tolong ya, ini uang beli sepeda baru, lalu antarkan ke alamat anak ini." Nah, saudaraku, akhirnya utusan presiden itu membeli sepeda yang baru dan kemudian dia berikan kepada si anak tadi. Ya, anak tadi mengucapkan terima kasih luar biasa tanpa bertanya, "Ini bapak ini siapa?" Namanya juga anak-anak, saudara ya. Akhirnya dia nulis surat lagi kepada Tuhan yang di sorga. Ditulis, "Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik hati. Saya minta kepada Tuhan sepeda bekas, tapi Tuhan memberikan saya sepeda yang baru." Lalu kemudian dimasukkan di amplop, lalu dilem, dimasukkan kotak pos. Nah, tukang pos yang kemarin dulu diambil itu dibaca lagi, wah, lah ini ada surat balasan lagi kepada Tuhan. Akhirnya dicoret lagi kepada presiden dan diberikan ke istana. Presiden ketika membaca, waduh, mengalirlah belas kasihannya, tertumpah air matanya. Tapi dia sadari, dia bersyukur sudah bisa menolong orang yang membutuhkan. Nah, saudara lihat, wujud karakter seperti itu adalah karakter Kristus. Itu adalah karakter ilahi. Kita harus mempunyai karakter seperti itu. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari hiduplah, jalinlah hubungan kasih dengan sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan saudara. Pasti saudara akan menyayangi Tuhan dan Tuhan pasti akan membalas kepada saudara. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, mari tiap keluarga kita satu di dalam doa. Masing-masing tunduk kepala dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tahun ini merupakan tema dari gereja kami, yaitu membangun karakter ilahi. Di tengah-tengah hidup krisis di era pandemi global, banyak orang yang kekurangan, banyak orang kehilangan mata pencarian,
Banyak orang yang tutup usahanya karena tidak laku. Mereka membutuhkan uluran tangan. Dan bagi kami yang diberkati, gerakkanlah kami. Karena kami punya tugas untuk mewujudkan jalinan hubungan kasih terhadap sesama. Pertama-tama kami mengingat orang-orang asing yang membutuhkan pertolongan. Mereka perlu tumpangan dan kami ingin memberikan tumpangan kepada mereka. Yang kedua, kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Kiranya kami tergerak hati untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa menerima keselamatan dan keampunan dari Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan. Kami harus memberkati mereka sekalian. Terpujilah akan namamu, biarlah ini kami lakukan, sehingga karakter ilahi itu kami wujudkan di dalam tindakan yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu menerima sukacita dan kedahsyatan dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Amin. Biarlah kasih Allah yang terus terjalin dan menjalin setiap kita dengan kasih Yesus. Amin. Kita mau naikkan pujian kasih Allah. Saat kita akan memberikan persembahan, akan ada nomor-nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan boleh ditransferkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami mau sudah menerima firman yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan itu boleh menjadi keteguhan iman kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami di tempat setiap gereja yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya. Rahmat-Nya Yes. pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Baik, mari kini saja saudaraku berdiri semuanya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa syukur. Terima kasih Tuhan, lewat pujian, penyembahan, bahkan persembahan yang akan kami kirimkan kepada tempat-tempat yang sudah dituliskan nomor akunnya, yaitu para bendara gereja. Tuhan menerima dengan senang hati. Tuhan memberkati kami supaya kami juga bisa menjalin hubungan kasih kepada sesama, terutama mereka membutuhkan pertolongan dari kami. Terima kasih, berkatilah seluruh jemaat-Mu, terutama yang hidup di dalam kekurangan karena pandemi ini Tuhan. Berkatilah dan gerakkan jemaat yang keberkatan supaya mereka mengulurkan tangan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati pemerintah kami Indonesia supaya diberikan roh hikmat akal budi bagi pemerintah untuk menolong rakyatnya, terutama yang hidup di dalam kekurangan dan penderitaan. Terpujilah namamu. Inilah doa kami yang sudah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang ulurkan tanganmu, angkat di hadapan Tuhan.
Saudaraku, terimalah kemurahan daripada Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menyertai, memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siap terima kasih Tuhan. Terima kasih.